Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah manajemen keuangan, kita akan membahas tentang analisis struktur modal dan analisis sumber dan penggunaan dana. Sebelum masuk ke materi, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Riris Atifah dengan NPM 1910104043. Yang kedua, ada Aisyah Dias Rizkiana dengan NPM 1910104045. Yang ketiga, ada Restu Maulana dengan NPM 1910104057. Yang terakhir ada Ahmad Prabowo dengan NPM 1910104111. Analisis struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal atau capital structure adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan yang sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan atau defisit, maka perlu pertimbangan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu dari hutang atau debt financing. Untuk memenuhi kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang efisien yang terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana di mana dalam penggunaan dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan beban tetap. Leverage keuangan ini merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu teori struktur modal. Dalam teori struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal terjadi karena perusahaan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Dari kegiatan tersebut, kemudian dilakukan pengkajian bagaimana pengaruh perubahan struktur modal tersebut terhadap nilai perusahaan. Dalam analisis struktur modal ini digunakan beberapa asumsi, yaitu tidak ada pajak penghasilan dan tidak ada pertumbuhan laba. Untuk menghitung besarnya biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan digunakan beberapa rumus sebagai berikut. 1. Menghitung retur obligasi, yaitu K sama dengan I per B. K yaitu return dari obligasi, I yaitu bunga hutang obligasi tahunan, B nilai pasar obligasi yang beredar. Untuk rumus kedua yaitu untuk menghitung return saham biasa dengan cara KE sama dengan E per S. KE atau return dari saham biasa, E merupakan laba untuk pemegang saham biasa, S untuk nilai pasar saham biasa yang beredar. Rumus ketiga yaitu untuk menghitung bersih perusahaan. Rumusnya KO sama dengan O per V. KO merupakan return bersih perusahaan atau sebesar biaya modal rata-rata minimal. E yaitu laba operasi bersih. S yaitu total nilai perusahaan. Perlu diketahui bahwa nilai perusahaan sama dengan nilai pasar obligasi ditambah nilai pasar saham atau V sama dengan B plus S. Sedangkan KO merupakan tingkat kapitalisasi total perusahaan dan diartikan sebagai rata-rata tertimbang biaya modal. Oleh karena itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendekatan laba operasi bersih atau net operating income approach
merupakan pendekatan yang dikemukakan oleh David Durant pada tahun 1952. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan hutang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh bagian laba yang semakin kecil. Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan. Akibatnya, biaya modal rata-rata tertimbang akan berubah. Peningkatan leverage akan mempengaruhi tingkat keuntungan atau return yang disyaratkan. Tingkat return yang disyaratkan meningkat secara linear dengan leverage keuangan atau financial leverage yang diukur dengan pertimbangan antara hutang dengan saham. Sedangkan nilai total perusahaan dan harga saham per lembar tidak berubah walaupun leverage keuangannya berubah. Baik, selanjutnya saya Restu Maulana NPM 1910104057 akan melanjutkan presentasi. Pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan menggunakan financial leverage atau hutang dibagi modal sendiri atau B/S. Contoh soal. Perusahaan ABC menggunakan modal hutang obligasi sebesar 45 juta rupiah dengan tingkat bunga 5% dan mendapatkan laba operasi bersih sebesar 15 juta rupiah per tahun. Keuntungan yang diisyaratkan dari pemilik sebesar 11% per tahun. Jumlah saham yang beredar sebesar 12.750 lembar. Dari data tersebut, maka nilai perusahaan nampak sebagai berikut. Dapat kita lihat di dalam tabel. Keterangan laba operasi bersih sebesar 15 juta rupiah. Bunga hutang 5%. Totalnya 2.250.000 rupiah. Laba tersedia untuk pemegang saham sebesar 12.750.000 rupiah. Keuntungan yang diisyaratkan 0,11. Nilai pasar saham sebesar 115.909.090 rupiah. Nilai pasar hutang sebesar 45 juta. Nilai total perusahaan sebesar 160.909.090 rupiah. Keterangan tingkat kapitalisasi keseluruhan dapat dihitung yaitu 15 juta rupiah dibagi 160.909.090 rupiah. Jadi total sebanyak 9,3%. Untuk harga per lembar saham dihitung yaitu 115.909.090 rupiah dibagi 12.750 lembar. Jadi totalnya 9.090 rupiah. Selanjutnya, apabila terjadi situasi seperti berikut. Misalkan perusahaan mengganti seluruh modal hutang obligasi menjadi saham. Karena nilai saham obligasi sebesar 45 juta dengan harga saham per lembar saham sebesar 9.090 rupiah, maka diperlukan sebanyak 45 juta rupiah dibagi 9.090 rupiah. Jadi totalnya diperlukan 4.950 lembar saham. Sekarang seluruh modal perusahaan merupakan modal sendiri, sehingga tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor
atau modal sendiri menjadi lebih rendah. Misalnya dari 11% menjadi 10%. Dengan demikian, nilai perusahaan dan biaya modalnya dapat dilihat sebagai berikut di dalam tabel. Laba operasi bersih sebesar Rp15 juta. Bunga hutang 0. Laba tersedia untuk pemegang saham sebesar Rp15 juta. Keuntungan yang diisyaratkan sebesar 0,10. Nilai pasar saham sebesar Rp150 juta. Nilai pasar hutang sebesar 0. Dan nilai total perusahaan sebesar Rp150 juta. Keterangan tingkat kapitalisasi keseluruhan yaitu Rp15 juta dibagi Rp150 juta menjadi 10%. Sedangkan harga saham menjadi Rp150 juta dibagi 12.750 ditambah 4.950. Jadi totalnya 8.474,58 per lembar. Sehingga harga saham berubah atau turun dari Rp9.090 menjadi Rp8.474,58 akibat perubahan struktur modal. Misalkan sekarang perusahaan akan mengganti sahamnya menjadi hutang sebesar Rp45 juta dari keadaan semula, sehingga jumlah hutang menjadi Rp45 juta ditambah Rp45 juta. Totalnya menjadi Rp90 juta. Dengan demikian, jumlah sahamnya akan berkurang sejumlah 4.950 lembar saham. Jadi jumlah sahamnya tinggal 7.300 lembar. Itu didapat dari 12.750 lembar dikurangi 4.950 lembar. Karena sekarang kapitalisasi modal sendiri menjadi lebih besar, katakanlah menjadi 14%. Tetapi karena resiko yang makin tinggi, maka hutang harus membayar bunga lebih besar, katakanlah menjadi 6%. Dari data tersebut, maka penilaian terhadap perusahaan akan menjadi laba operasi bersih sebesar Rp15 juta, bunga hutang 6% sebesar Rp5.400.000, laba tersedia untuk pemegang saham sebesar Rp9.600.000, keuntungan yang diisyaratkan 0,14, nilai pasar saham sebesar Rp68.571.429, nilai pasar saham sebesar 90 juta, nilai total perusahaan menjadi Rp158.571.429. Keterangan tingkat kapitalisasi keseluruhan adalah Rp15 juta dibagi Rp158.571.429 menjadi 9,5%. Keterangan kedua berarti mengalami kenaikan dibandingkan struktur modal semula sebesar 9,3%, sedangkan harga pasar sahamnya menjadi Rp68.571.429 dibagi 7.800. Totalnya menjadi 8.791 per lembar saham, yang berarti lebih rendah dari harga saham semula sebesar Rp9.990. Selanjutnya pendekatan Modigliani dan Miller atau MM approach. Franco Modigliani dan MM Miller disingkat MM menentang pendekatan tradisional dengan menawarkan pembenaran perilaku tingkat kapitalisasi perusahaan yang konstan. MM berpendapat bahwa resiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal perusahaan mengalami perubahan. Asumsi-asumsi yang digunakan MM adalah 1. Pasar modal adalah sempurna dan investor bertindak rasional. 2. Nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas semua investor sama.
3. Perusahaan mempunyai resiko usaha atau business risk yang sama. 4. Tidak ada pajak. Pendapat MM didukung oleh adanya proses arbitrase, yaitu proses mendapatkan dua aktiva pada dasarnya sama dan membelinya dengan harga yang termurah, serta menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Untuk memperjelas proses arbitrase akan diberikan contoh sebagai berikut. Contoh, ada dua perusahaan, yaitu perusahaan A yang memiliki modal sendiri dengan keuntungan yang diisyaratkan sebesar 15% dan perusahaan B yang sebagian modalnya berupa obligasi sebesar 240 juta rupiah dengan bunga 12% dan keuntungan yang diisyaratkan pemegang saham sebesar 16%. Maka penilaian kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Laba operasi bersih perusahaan A sebesar 80 juta rupiah dan laba bersih perusahaan B sebesar 80 juta rupiah. Untuk bunga hutang obligasi perusahaan A 0 dan untuk bunga hutang obligasi perusahaan B sebesar 28.800.000 rupiah. Laba yang tersedia untuk pemegang saham A sebesar 80 juta rupiah dan untuk B 51.200.000 rupiah. Keuntungan yang diisyaratkan untuk A sebesar 0,15% dan untuk B sebesar 0,16%. Nilai pasar saham untuk A sebesar 533.333.333.333 rupiah untuk A dan untuk B sebesar 320 juta rupiah. Nilai pasar hutang untuk B sebesar 0 sedangkan untuk A sebesar 0 sedangkan untuk B sebesar 240 juta rupiah. Nilai total perusahaan untuk A sebesar 533.333.333 rupiah dan untuk perusahaan B sebesar 560 juta rupiah. Keterangan tingkat kapitalisasi keseluruhan untuk perusahaan A 80 juta rupiah dibagi 533.333 rupiah. Jadi totalnya 15%, sedangkan untuk perusahaan B 80 juta rupiah dibagi 560 juta rupiah. Totalnya 14,3%. Menurut MM, situasi di atas tidak dapat berlangsung terus karena akan terjadi proses lebih tinggi. Karena perusahaan tersebut memiliki struktur modal yang berbeda dengan perusahaan A. Menurut MM, investor dalam perusahaan B akan mampu memperoleh keuntungan yang sama tanpa peningkatan resiko keuangan dengan cara menginvestasikan dananya pada perusahaan A. Transaksi arbitrase ini terus berlangsung sampai membuat nilai total kedua perusahaan sama. Ketidaksempurnaan pasar dan isu insentif. Dengan menggunakan asumsi bahwa pasar modal adalah sempurna, maka proses penyeimbangan pasar akan menjamin kebenaran atau validity. Pendapat MM yaitu bahwa biaya modal dan penilaian keseluruhan tidak tergantung pada struktur modalnya. Untuk memperdebatkan hal ini, haruslah digunakan dasar bahwa pasar modal sebenarnya adalah nilai tidak sempurna, yang menyebabkan proses penyeimbangan harga pasar tidak tergantung pada keuntungan yang disyaratkan dan risiko sistematisnya. Argumen-argumen utama yang menentang proses arbitrase Modigliani dan Miller. Yang pertama, adanya biaya kebangkrutan. Apabila ada kemungkinan untuk bangkrut, dan apabila biaya kebangkrutan tersebut cukup besar, maka perusahaan yang menggunakan hutang mungkin menjadi kurang menarik bagi para investor dibandingkan dengan perusahaan tanpa utang. Yang kedua, adanya biaya agensi. Biaya agensi adalah biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen tidak konsisten sesuai dengan perjanjian perusahaan dengan kreditur dan pemegang saham.
Yang ketiga, hutang dan insentif bagi efisiensi manajemen. Dengan adanya tingkat hutang yang tinggi, maka manajemen berada pada posisi yang terdesak, karena harus memastikan arus kas yang dihasilkan mencukupi pembayaran hutang. Yang keempat yaitu batasan-batasan institusional. Batasan-batasan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang membeli saham sering membatasi proses arbitrase. Misalnya, lembaga dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga pendidikan yang memiliki saham tidaklah mudah untuk membuat hutang. Yang kelima, biaya-biaya transaksi. Biaya-biaya transaksi cenderung membatasi proses arbitrase. Arbitrase akan terjadi jika biaya transaksi menjadi jumlah tertentu. Di luar itu, arbitrase tidak akan memberikan keuntungan lagi. Yang keenam, pengaruh pajak terhadap perusahaan. Apabila dimasukkan unsur pajak, maka kita harus menilai kembali pendapat bahwa perubahan struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya, soal dan penyelesaiannya. Perusahaan Nazar diperkirakan akan mendapatkan laba operasi bersih atau net operating income sebesar 75 juta rupiah. Perusahaan mempunyai aktiva sebesar 750 juta rupiah dengan dua alternatif struktur modal sebagai berikut. Yang pertama, hutang sebesar 300 juta rupiah dengan bunga 11% dan keuntungan yang disyaratkan sebesar 16%. Hutang sebesar 450 juta rupiah dengan bunga 12% dan keuntungan yang disyaratkan sebesar 17%. Dari data di atas, hitunglah nilai pasar perusahaan dan biaya modalnya, serta tentukan struktur modal yang optimal. Penyelesaiannya adalah yang pertama, menghitung nilai perusahaan terlebih dahulu. Perhitungannya dapat kita lihat pada tabel yang ada pada slide. Selanjutnya, biaya modal alternatif 1, 75 juta rupiah dibagi dengan nilai total perusahaan sebesar 562 juta 500.000 rupiah, yaitu hasilnya 13,33%. Selanjutnya, biaya modal alternatif 2, 75 juta rupiah dibagi dengan nilai total perusahaan 573 juta 529.412 rupiah dengan hasil 13,08%. Dari perhitungan di atas dapat ditemukan struktur modal yang optimal adalah alternatif yang kedua, dikarenakan menghasilkan nilai perusahaan yang lebih besar dengan biaya modal yang lebih kecil. Analisis sumber dan penggunaan dana. Pengertian aliran dana. Aliran dana atau cash flow yang terjadi di suatu perusahaan merupakan aliran keluar masuknya dana atau kas yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Dana yang masuk ke dalam perusahaan merupakan dana yang berasal dari sumber dana perusahaan, baik sumber intern maupun sumber ekstern. Sedangkan dana yang keluar dari perusahaan merupakan penggunaan dana yang digunakan untuk operasi atau kegiatan perusahaan. Hal ini sesuai dengan pengertian manajemen keuangan atau pembelanjaan, yaitu pembelanjaan diartikan sebagai keseluruhan kegiatan perusahaan tentang usaha untuk memperoleh dana atau pembelanjaan pasif dan usaha untuk menggunakan dana atau pembelanjaan aktif.
B. Analisis aliran dana dalam pengertian kas. Aliran dana dalam pengertian kas merupakan aliran kas masuk atau sumber dana, dan aliran kas keluar atau penggunaan dana yang langsung mempengaruhi besarnya kas yang berasal dari laporan neraca dan laba rugi. Aliran kas tersebut dapat dicermati dari perubahan-perubahan yang terjadi pada laporan neraca dan laba rugi. Unsur-unsur yang memperbesar kas. Unsur-unsur dari laporan neraca dan laporan laba rugi yang memperbesar kas merupakan aliran kas masuk yang menyebabkan kas perusahaan bertambah. 1. Berkurangnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas. Aktiva lancar meliputi efek, kas, piutang, dan persediaan. Apabila unsur-unsur aktiva lancar tersebut selain kas berkurang, maka akan menambah jumlah kas. Yang kedua yaitu berkurangnya aktiva tetap. Aktiva tetap yang berkurang dapat disebabkan karena ada penjualan aktiva tetap atau berkurang karena adanya penyusutan. Berkurangnya aktiva tetap karena penjualan akan menghasilkan uang. Yang ketiga yaitu bertambahnya unsur-unsur dalam hutang lancar. Bertambahnya unsur-unsur hutang seperti hutang dagang dan hutang wesel merupakan sumber dana perusahaan. Yang keempat, bertambahnya hutang jangka panjang. Apabila perusahaan menjual obligasi, maka uang kas perusahaan akan bertambah. Yang kelima yaitu bertambahnya modal sendiri. Perusahaan yang menjual sahamnya untuk menambah modal sendiri akan mendapatkan uang kas sebagai sumber dana. Yang keenam, bertambahnya keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan merupakan sumber dana yang akan menambah kas. Yang kedua yaitu unsur-unsur yang memperkecil kas. Yang pertama, bertambahnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas. Aktiva lancar meliputi kas, efek, piutang, dan persediaan akan mengurangi kas. Apabila unsur-unsur aktiva lancar tersebut selain kas bertambah, maka akan mengurangi jumlah kas. Yang kedua yaitu bertambahnya aktiva tetap. Bertambahnya aktiva tetap karena pembelian memerlukan uang kas, sehingga bertambahnya aktiva tetap tersebut merupakan unsur yang memperkecil kas. Yang ketiga yaitu berkurangnya hutang lancar. Berkurangnya unsur-unsur hutang lancar seperti hutang dagang dan hutang wesel merupakan penggunaan dana perusahaan. Yang keempat, berkurangnya hutang jangka panjang. Apabila perusahaan membeli kembali obligasi yang telah jatuh tempo, maka uang kas perusahaan akan bertambah. Yang kelima, berkurangnya modal sendiri, yaitu saham yang berkurang berarti modal sendiri perusahaan berkurang. Yang ke-7, adanya pembayaran dividen kas, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas akan mengurangi kas perusahaan. Yang terakhir yaitu adanya kerugian. Kerugian yang dialami perusahaan harus menutup dengan kas perusahaan. Oleh karena itu, kas yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut merupakan penggunaan dana yang ada. Langkah-langkah menganalisis laporan sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, membandingkan pos-pos yang ada pada dua titik keadaan neraca untuk menyusun perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, mengklasifikasikan unsur-unsur dari laporan neraca yang memperbesar kas. 3. Mengklasifikasikan unsur-unsur dari laporan neraca yang memperkecil kas. Yang keempat, mengklasifikasikan unsur-unsur dari laporan laba rugi yang menyebabkan kenaikan kas atau penurunan kas.
yang kelima, menggabungkan semua informasi yang memperbesar dan memperkecil kas tersebut di atas ke dalam laporan sumber dan penggunaan kas. Yang keenam, membuat analisis aliran kas mengenai sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis mengenai aliran dana yang memperbesar modal kerja dan memperkecil modal kerja. Modal kerja di perusahaan adalah pos-pos dalam kurung unsur-unsur yang ada dalam aktiva lancar dan utang lancar. Terdapat dua konsep modal kerja, yaitu konsep modal kerja kuantitatif atau modal kerja yang dihitung dari keseluruhan jumlah aktiva lancar, dan konsep yang kedua adalah modal kerja kualitatif atau sering disebut sebagai modal kerja bersih dalam kurung net working capital, yaitu kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur yang ada pada aktiva lancar dalam kurung current asset dan hutang lancar dalam kurung current liabilities atau unsur-unsur pada current account tidak mempengaruhi perubahan naik turunnya modal kerja. Modal kerja akan berubah apabila unsur-unsur yang ada pada selain aktiva lancar dan hutang lancar dalam kurung non-current account berubah. Unsur-unsur yang berubah tersebut misalnya pada aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan modal. Perubahan unsur-unsur non-current account yang mengakibatkan bertambahnya modal kerja dinamakan sumber modal kerja. Sebaliknya, unsur-unsur yang memperkecil modal kerja disebut penggunaan modal kerja. Sumber-sumber modal kerja. Dalam sumber-sumber modal kerja terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Berkurangnya aktiva tetap. Berkurangnya aktiva tetap kemungkinan karena dijual atau karena depresiasi. Penjualan aktiva tetap akan menambah uang kas, sehingga akan menambah modal kerja. Demikian pula dengan depresiasi aktiva tetap. Depresiasi ini merupakan aliran kas masuk yang akan menambah modal kerja perusahaan. Kemudian yang kedua, bertambahnya hutang jangka panjang. Apabila perusahaan menjual obligasi, maka uang kas perusahaan akan bertambah. Jika kas bertambah, maka modal kerja akan bertambah. Kemudian yang ketiga, bertambahnya modal sendiri. Jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT, modal sendiri dapat berupa saham biasa, saham preferen, cadangan-cadangan, dan laba ditahan. Perusahaan yang menjual sahamnya untuk menambah modal sendiri akan mendapatkan uang kas sebagai sumber modal kerja. Kemudian yang keempat, bertambahnya keuntungan dari operasi perusahaan. Keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan merupakan sumber modal kerja karena keuntungan tersebut akan menambahkan kas. Keuntungan yang menambah kas tersebut adalah keuntungan yang ditahan atau keuntungan yang tidak dibagi kepada pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Oleh karena itu, apabila ada kenaikan laba ditahan, maka di dalamnya terdapat tambahan kas yang merupakan sumber modal kerja. Perubahan modal kerja. Perubahan unsur-unsur dari laporan neraca dan laba rugi yang merupakan penggunaan modal kerja menyebabkan modal kerja perusahaan berkurang. Unsur-unsur penggunaan modal kerja diantaranya adalah 1. Bertambahnya aktiva tetap. Aktiva tetap yang bertambah dapat disebabkan karena ada pembelian. Bertambahnya aktiva tetap karena pembelian memerlukan uang kas, sehingga bertambahnya aktiva tetap tersebut merupakan unsur yang memperkecil kas atau sebagai penggunaan modal kerja. Kemudian yang kedua, berkurangnya hutang jangka panjang. Apabila perusahaan membeli kembali obligasi yang telah jatuh tempo atau melunasi hutang jangka panjangnya, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Berkurangnya hutang jangka panjang dalam hal ini merupakan penggunaan modal kerja. Lalu yang ketiga, berkurangnya modal sendiri. Seperti halnya obligasi, jika perusahaan membeli kembali saham biasa atau saham preferen, maka diperlukan sejumlah kas. Oleh karena itu, saham yang berkurang berarti modal sendiri perusahaan berkurang. Berkurangnya modal sendiri tersebut memerlukan kas yang merupakan
penggunaan modal kerja. Kemudian yang keempat, adanya pembayaran dividen kas. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham dapat berupa saham, properti maupun kas. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas akan mengurangi kas perusahaan. Oleh karena itu, dividen kas ini merupakan penggunaan modal kerja. Yang terakhir, adanya kerugian. Kerugian yang diterita oleh perusahaan akibat dari biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diterima. Kerugian ini harus ditutup dengan kas oleh perusahaan. Oleh karena itu, kas yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut merupakan penggunaan modal kerja. Langkah-langkah analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja adalah sebagai berikut. 1. Membandingkan unsur-unsur atau pos-pos yang ada pada dua titik keadaan raca, khususnya unsur-unsur current account atau modal kerja untuk menyusun perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Mengklasifikasikan unsur-unsur dari non-current account yang memperbesar dan memperkecil modal kerja. 3. Memasukkan unsur laba operasi perusahaan ke dalam kelompok yang memperbesar modal kerja dan kerugian operasi perusahaan ke dalam kelompok yang memperkecil modal kerja. 4. Menggabungkan semua informasi yang memperbesar dan memperkecil modal kerja ke dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Yang terakhir, membuat analisis aliran dana mengenai sumber dan penggunaan modal kerja. Penyesuaian terhadap beberapa perubahan memiliki dua jenis. Yang ke-1, perubahan dalam aktiva tetap. Pencantuman aktiva tetap dalam neraca dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicantumkan dengan nilai bruto dan nilai neto. Nilai aktiva bruto artinya nilai tersebut belum dikurangi dengan depresiasi, sedangkan nilai neto berarti pencantuman nilai aktiva telah dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Yang kedua, perubahan pada dividen kas. Laba setelah pajak akan dibagi sebagai dividen dan ditahan di perusahaan dalam rekening laba ditahan. Kenaikan laba ditahan menunjukkan adanya laba perusahaan tahun berjalan yang tidak dibagi, sedangkan penurunan laba ditahan menunjukkan adanya penggunaan laba tersebut, misalnya untuk menutup adanya kerugian perusahaan. Baik, selanjutnya saya Restu Maulana NPM 1910104057 akan melanjutkan presentasi. Soal dan penyelesaian. Dari laporan keuangan PT Berjaya berupa neraca perbandingan per tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 sebagai gambar berikut ini. Buatlah analisis sumber dan penggunaan dana dalam pengertian kas dan modal kerja. Dapat dilihat di gambar, selama tahun 2011, PT Berjaya menderita kerugian sebesar 67.000. 67.000 tersebut diperoleh dari laba ditahan, yaitu laba ditahan tahun 2010 dikurangi laba ditahan 2011. Rp116.000 dikurangi Rp49.000. Totalnya Rp67.000. Jadi, PT Berjaya mengalami kerugian sebesar Rp67.000 dari 2010 ke 2011. Dari informasi di atas, kita dapat menganalisis laporan sumber-sumber dan penggunaan kas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan kas. 1. Menyusun laporan perubahan neraca PT Berjaya. Laporan perubahan neraca PT Berjaya per 31 Desember 2010 dan 2011. Keterangan. Aktiva berupa kas pada tahun 2010 sebesar 13.000
pada tahun 2011 sebesar 15.000. Perubahan terjadi pada debit sebesar 2.000. Selanjutnya, surat-surat berharga pada 2010 sebesar 8.000, pada 2011 sebesar 9.000. Perubahan terjadi pada debit sebesar 1.000. Untuk aktiva nanti sampai pada yang terakhir tanah, yaitu pada 2010 sebesar 330 dan pada tahun 2011 sebesar 200.000. Jadi terjadi perubahan pada kredit sebesar Rp130.000. Total aktivanya yaitu sebesar Rp1.085.000 pada 2010 dan pada 2011 sebesar Rp881.000. Selanjutnya untuk pasiva. Yang pertama ada hutang dagang. Pada 2010 sebesar Rp91.000 dan pada 2011 sebesar Rp68.000. Perubahannya terjadi kepada debit sebesar Rp23.000. Dan untuk yang terakhir pada pasiva yaitu ada pada laba ditahan. Pada 2010 sebesar Rp116.000 dan pada tahun 2011 sebesar Rp49.000. Terjadi perubahan sebesar Rp67.000 dan ini merupakan kerugian dari PT Berjaya. Jadi total pasifanya pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp1.085.500 dan pada tahun 2011 sebesar Rp935.000. Total dari perubahan debit yaitu sebesar Rp207.000 dan perubahan pada kredit sebesar Rp7.000. Antara perubahan debit dan kredit harus sama, karena jika tidak maka akan tidak sinkron. Selanjutnya 2. Berdasarkan informasi perubahan neraca dan didukung oleh informasi dari laporan laba rugi, maka dapat disusun unsur-unsur dari laporan neraca dan laba rugi yang memperbesar kas sebagai sumber kas dan yang memperkecil kas sebagai penggunaan kas. Dalam laporan sumber dan penggunaan kas sebagai berikut. Sumber-sumber kas. Sumber kas berasal dari 1. Berkurangnya piutang sebesar 4.000, berkurangnya persediaan sebesar 5.000, berkurangnya mesin sebesar Rp50.000, depresiasi mesin sebesar Rp10.000, berkurangnya tanah sebesar Rp130.000, depresiasi bangunan sebesar Rp8.000. Jumlahnya Rp207.000. Untuk penggunaan kas sendiri, yang pertama yaitu untuk kerugian operasi sebesar Rp67.000, bertambahnya surat berharga sebesar Rp1.000, bertambahnya hutang dagang sebesar Rp23.000, bertambahnya hutang wesel sebesar Rp15.000, bertambahnya hutang gaji sebesar Rp14.000, berkurangnya obligasi sebesar Rp60.000, berkurangnya saham sebesar Rp25.000, dan bertambahnya kas sebesar Rp2.000. Jadi untuk totalnya sama seperti sumber-sumber kas, yaitu sebesar Rp207.000. Selanjutnya kita akan menganalisis, yaitu 3. Analisis sumber dan penggunaan dana dalam kas. Dari laporan sumber dan penggunaan kas PT Berjaya pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan yang cukup signifikan. Penggunaan dana yang terbesar adalah dana yang digunakan untuk menutup kerugian sebesar Rp67.000. Kerugian ini seluruhnya dapat ditutup dengan penjualan mesin sebesar Rp50.000 dan dana cadangan depresiasi dan bangunan sebesar Rp18.000. Penggunaan kas yang besar selain adanya kerugian juga dana yang digunakan untuk pelunasan obligasi, yakni Rp60.000.
dan pembelian kembali saham biasa sebesar 25.000. Selain itu, perusahaan juga telah melunasi sebagian hutang-hutang jangka pendeknya, beban dari hutang dagang, hutang wesel, dan hutang gaji masing-masing sebesar 23.000, 15.000, dan 14.000. Dana pelunasan pengunduran dan hutang-hutang jangka pendek serta dana untuk pembelian kembali saham yang totalnya diperkirakan sebesar 137.000 atau 60.000 ditambah 25.000 ditambah 23.000 ditambah 15.000 dan ditambah 14.000 sebesar 130.000 dibiayai dengan penjualan tanah dan sebagian lainnya dari pelunasan piutang dan penjualan persediaan. Melihat keadaan sumber dana atau kas dan penggunaan keadaan PT Berjaya tidaklah sehat, hal ini terlihat dari kerugian yang diderita dan pelunasan hutang jangka panjang serta modal itu sendiri. Maka perusahaan terlihat kurang memperhatikan kebijakan hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hal ini berakibat perusahaan harus menjual tanah dan mesinnya untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya, kita akan menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama, membandingkan unsur-unsur current account yang ada pada neraca PT Berjaya pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut. Laporan perubahan neraca PT Berjaya per 31 Desember 2010 dan 2011. Keterangan aktiva lancar. Yang pertama, pada aktiva lancar terdapat kas. Selanjutnya surat-surat berharga, piutang dagang, persediaan barang. Untuk kas sebesar 13.000 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sebesar 15.000 rupiah. Terjadi perubahan pada debit sebesar 2.000. Untuk akun yang terakhir yaitu persediaan barang sebesar 137.000 pada 2010 dan pada tahun 2011 sebesar 132.000. Jadi terjadi perubahan sebesar 5.000 pada kredit untuk akun persediaan. Untuk jumlah aktiva lancar yaitu sebesar 252.500 pada tahun 2010 dan 246.500 pada 2011. Untuk hutang lancar terdiri dari 3, yaitu hutang dagang, hutang wesel, dan hutang gaji. Hutang dagang pada tahun 2010 sebesar 91.000 dan pada tahun 2011 sebesar 68.000. Jadi terjadi perubahan pada akun debit sebesar 23.000. Untuk hutang wesel pada tahun 2010 sebesar 87.500 dan pada tahun 2011 sebesar 72.500. Terjadi perubahan pada akun debit sebesar 15.000. Untuk hutang gaji sebesar 80.500 dan 2011 sebesar 66.500. Terjadi perubahan pada debit sebesar 14.000. Jadi jumlah hutang lancarnya sebesar 259.000 untuk tahun 2010 dan untuk 2011 sebesar 207.000. Untuk modal kerja sendiri, kita bisa mencarinya dengan cara mengurangi antara jumlah aktiva lancar dengan jumlah hutang lancar. Yaitu pada tahun 2010, 252.500 dikurangi 259.000. Jadi terjadi kerugian sebesar 6.500. Sedangkan untuk 2011, modal kerjanya antara 246.500 dikurangi 207.000. Jadi terjadi perolehan laba sebesar 39.500. Untuk perubahan modal kerja debit sebesar 55.000 dan untuk kredit sebesar 9.000. Bertambahnya modal hanya terjadi pada perubahan di kredit sebesar Rp46.000. Jadi totalnya antara perubahan debit dan kredit harus sama, yaitu 55.000 dan 55.000.
agar menjadi sinkron. Selanjutnya 2. Memasukkan unsur-unsur. Yang pertama, sumber-sumber modal kerja. Sumber modal kerja berasal dari berkurangnya mesin sebesar 50.000, depresiasi mesin sebesar 10.000, berkurangnya tanah sebesar 8.000, depresiasi bangunan sebesar 130.000. Totalnya 198.000. Untuk penggunaan modal kerja sendiri yaitu pertama kerugian operasi sebesar 67.000, berkurangnya obligasi sebesar 60.000, berkurangnya saham sebesar 25.000, dan bertambahnya modal kerja sebesar 46.000. Totalnya 198.000. Yang ketiga, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Dari laporan sumber dan penggunaan modal kerja PT Berjaya pada tabel di atas, dapat dianalisis bahwa penggunaan modal kerja adalah untuk menutup kerugian sebesar Rp67.000, pembayaran atau pembelian kembali saham sebesar Rp25.000, dan pelunasan hutang obligasi sebagai obligasi. Penambahan bangunan sebesar Rp18.000 dibelanjai dengan dana yang berasal dari depresiasi bangunan sebesar Rp9.000 dan sebagian hutang yang berasal dari penjualan obligasi sebesar Rp9.000. Dengan demikian, penjualan obligasi baru sebesar Rp20.000 digunakan untuk membiayai penambahan sebesar Rp6.000 dan penambahan bangunan sebesar Rp9.000, sehingga masih tersisa sebesar Rp5.000. Sisa sebesar Rp5.000 ini merupakan kenaikan modal kerja. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang analisis struktur modal dan analisis sumber dan penggunaan dana. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.